Pernahkah kita berpikir, kenapa dulu tanah begitu mudah ditanami? Kenapa generasi lama bisa menanam apa saja tanpa pupuk mahal, tanpa alat modern, bahkan tanpa banyak teori? Sementara hari ini, semakin banyak orang justru mengalami tanah keras seperti batu, dicangkul capek, digaruk berkali-kali, disiram tak padat, dikasih pupuk malah makin menggumpal. Dan anehnya, semakin modern pertanian, semakin banyak tanah kehilangan kehidupan. Inilah rahasia yang jarang dibahas. Masalah terbesar pertanian modern bukan kekurangan pupuk, bukan kekurangan air, bukan juga karena kurang sinar matahari. Masalah terbesar sebenarnya adalah tanah sudah kehilangan struktur kehidupannya. Tanah hari ini bukan lagi tanah, ia berubah menjadi media mati. Dan ketika tanah mati, semua harus dibayar, air harus ditambah, pupuk harus diperbanyak, obat harus disemprot, tenaga harus dikeluarkan. Padahal alam sebenarnya sudah menciptakan sistem otomatis untuk menggemburkan tanah, sistem yang jauh lebih kuat daripada cangkul, lebih cerdas daripada traktor, dan lebih tua daripada peradaban manusia. Sistem itu bekerja secara diam-diam di bawah kaki kita. Setelah kamu nonton video ini, mungkin cara pandangmu terhadap tanah tidak akan pernah sama lagi. Mari kita mulai dari fakta yang mengejutkan. Tanah keras bukan terjadi secara alami. Di alam liar, jarang sekali ada tanah sekeras semen. Coba masuk ke hutan, langkahkan kaki ke tanah yang penuh daun kering, empuk, lembut, dingin, basah, dan hidup. Padahal tidak ada yang menyangkul hutan, tidak ada yang membajak, tidak ada pupuk kimia, dan tidak ada traktor. Namun kenapa tanah hutan begitu subur? Karena hutan memahami sesuatu yang dilupakan manusia modern, yaitu tanah bukan benda mati. Tanah adalah organisme hidup. Di dalam satu genggam tanah sehat, ada lebih banyak makhluk hidup dibanding jumlah manusia di bumi. Mikroba, jamur, bakteri, protozoa, nematoda, cacing, dan mikroarthropoda. Semuanya bekerja seperti kota bawah tanah. Mereka membuat lorong, mereka mengurai bahan organik, mereka menciptakan rongga udara, mereka mengangkat mineral, mereka menyimpan air, dan yang paling penting, mereka menciptakan struktur tanah. Tanah yang sehat sebenarnya berbentuk seperti spons, bukan seperti batu bata. Ia punya ruang udara, punya jalur air, punya pori-pori, punya jaringan kehidupan. Masalahnya manusia modern sering menghancurkan struktur itu. Setiap kali tanah dicangkul berlebihan, struktur alami rusak. Setiap kali tanah terkena panas langsung tanpa penutup, mikroba mati. Setiap kali pupuk kimia berlebihan masuk, keseimbangan organisme terganggu. Dan setiap kali tanah dibiarkan kosong, matahari menghasilkan karbon organik. Dan ketika karbon hilang, tanah mulai memadat. Inilah fakta penting yang jarang dibahas. Tanah keras bukan karena kurang dicangkul, tanah keras karena kekurangan bahan organik dan kehidupan mikroba. Semakin sedikit kehidupan, semakin keras tanahnya. Banyak orang berpikir, kalau tanah keras, ya harus dicangkul. Semakin keras tanah, semakin dalam cangkulnya. Padahal ini seperti mengobati kelelahan dengan kopi terus-menerus. Awalnya terasa membantu, tapi lama-lama merusak sistem. Tanah yang terlalu sering dicangkul justru mengalami struktur agregat rusak, mikroba terkena sinar UV, jamur tanah terputus, karbon cepat menguap, air lebih cepat hilang, dan erosi meningkat. Dan ada efek yang lebih mengerikan. Tanah yang terlalu sering dibalik akan mengalami oksidasi karbon besar-besaran. Ketika karbon bertemu oksigen secara berlebihan, karbon berubah menjadi CO2. Artinya apa? Semakin sering tanah dibajak berlebihan, semakin cepat tanah kehilangan karbon. Padahal karbon adalah lem kehidupan tanah. Karbon membuat tanah remah, karbon menyimpan air, karbon memberi makan mikroba, dan karbon menciptakan struktur. Tanpa karbon, tanah perlahan berubah seperti pasir mati. Inilah alasan banyak lahan pertanian modern semakin keras dari tahun ke tahun. Mereka terus membongkar tanah, tapi tidak mengembalikan kehidupan. Dan sekarang, kita masuk ke bagian paling penting. Kalau bukan dicangkul, lalu bagaimana cara tercepat menggemburkan tanah? Jawabannya ternyata sangatlah sederhana, dan alam sudah melakukannya selama jutaan tahun. Cara tercepat menggemburkan tanah sebenarnya bukan mencangkul, tapi menutup tanah. Ya, sesederhana itu. Di alam, tanah hampir tidak pernah telanjang. Selalu ada daun gugur, ranting, rumput, serasah, lumut, dan kompos alami. Lapisan inilah yang disebut sebagai mulsa. Dan inilah teknologi alami paling tua di bumi ini. Ketika tanah ditutup, suhu turun,
Air tertahan, mikroba hidup, jamur berkembang, cacing datang, bahan organik terurai, dan struktur tanah terbentuk. Tanah mulai menggembur sendiri, tanpa dicangkul, tanpa tenaga besar. Banyak orang tidak sadar bahwa cacing tanah sebenarnya adalah traktor biologis. Satu ekor cacing bisa membuat puluhan lorong kecil. Lorong ini berfungsi sebagai memasukkan oksigen, menyerap air hujan, membawa nutrisi ke bawah, mengurangi pemadatan. Dan yang luar biasa, kotoran cacing mengandung struktur mikro yang sangat stabil. Lebih stabil daripada tanah biasa. Inilah sebabnya, tanah penuh cacing biasanya sangat remah. Masalahnya, cacing tidak suka tanah panas. Mereka tidak suka tanah terbuka. Mereka datang ketika tanah lembab dan penuh organik. Artinya, kalau ingin tanah gembur, jangan paksa tanah, undang kehidupan untuk masuk ke tanah. Sekarang kita masuk ke metode praktis. Metode ini sederhana, murah, bisa dilakukan di rumah, dan sering memberi hasil mengejutkan. Langkah pertama, basahi tanah terlebih dahulu. Tanah keras dalam kondisi kering seperti beton. Ketika air masuk perlahan, struktur mulai melunak, tapi jangan langsung dibanjiri. Gunakan air sedikit demi sedikit, biarkan tanah menyerap. Lalu langkah kedua, tutup seluruh permukaan dengan bahan organik. Bisa menggunakan daun kering, rumput potong, sekam, jerami, kompos setengah matang, serbuk kayu tua, dan sabut kelapa. Ketebalan ideal sekitar 5-15 cm. Semakin panas daerahmu, semakin tebal mulsanya. Lalu langkah ketiga yaitu diamkan. Iya, diamkan. Karena pekerjaan utama bukan dilakukan manusia, tapi dilakukan organisme tanah. Dan dalam beberapa minggu akan terjadi perubahan besar. Suhu turun, jamur putih mulai muncul, cacing datang, tanah bawah mulai lembab, akar liar mulai masuk, dan perlahan tanah keras mulai berubah menjadi remah tanpa dicangkul. Ini bagian yang sangat menarik. Ternyata, akar tanaman adalah alat penggembur tanah paling hebat di bumi. Lebih hebat dari besi, lebih presisi dari mesin. Ketika akar tumbuh, ia menekan tanah, membuka jalur, membuat retakan mikro, dan mengeluarkan zat kimia. Dan di sekitar akar, ada wilayah yang disebut sebagai rhizosfer. Rhizosfer adalah zona super aktif biologis. Di sana akan mengeluarkan gula. Ya, tanaman sengaja memberi makanan mikroba. Kenapa? Karena mikroba membantu melarutkan mineral. Ini hubungan simbiosis luar biasa. Tanaman memberi gula, mikroba memberi nutrisi, dan semakin aktif rhizosfer, semakin gembur tanahnya. Inilah alasan kenapa tanaman penutup tanah sangat penting. Banyak petani modern justru membiarkan tanahnya kosong. Padahal, tanah kosong adalah tanah mati. Akar hidup adalah mesin biologis membangun struktur tanah. Beberapa tanaman bahkan punya akar super kuat, seperti lobak tilage, vetiver, kacang-kacangan, bunga matahari, sorghum. Akar mereka mampu menembus tanah padat. Setelah akar mati, tersisa lorong udara alami. Air masuk, oksigen masuk, dan mikroba berkembang. Tanah menjadi gembur dari dalam. Ini disebut sebagai biological tillage, pembajakan biologis. Dan ini jauh lebih cerdas daripada membalik tanah secara brutal. Kita sering berpikir, semakin banyak air semakin bagus. Padahal tidak sederhana itu. Tanah keras sering terjadi karena struktur air rusak. Ketika tanah miskin organik, air tidak bisa masuk. Air hanya mengalir di permukaan, dan terjadilah runoff, erosi, dan penguapan. Tapi tanah kaya karbon bekerja seperti spons raksasa. 1% tambahan bahan organik bisa menyimpan ribuan liter air per hektar. Artinya, tanah sehat sebenarnya adalah baterai air. Inilah kenapa hutan jarang banjir. Hutan menyerap air, menahannya, melepaskannya perlahan. Sedangkan tanah mati seperti semen, air langsung kabur. Ada fakta yang lebih menarik. Tanah sehat memiliki suhu lebih stabil, mikroba aktif pada suhu tertentu, dan ketika tanah terlalu panas, kehidupan mikroba turun drastis. Karena itu, mulsa bukan hanya soal kelembapan, mulsa adalah pendingin biologis. Mungkin selama ini kita berpikir kesuburan datang dari pupuk, padahal kesuburan sejati datang dari kehidupan yang kembali ke tanah. Dan semakin dalam manusia mencoba mengendalikan alam, semakin kita sadar, alam sebenarnya sudah punya sistem sempurna sejak awal. Hutan tidak pernah membeli pupuk, tidak pernah mencangkul, tidak pernah membalik tanah setiap minggu. Namun, ia mampu menciptakan kehidupan tanpa henti. Karena rahasianya bukan pada kekuatan manusia, tetapi pada keseimbangan ekosistem. Hari ini, banyak orang sibuk memberi makan tanaman, tapi lupa memberi makan tanah. Padahal ketika tanah hidup, tanaman akan menjaga dirinya sendiri.
Air tersimpan, mikroba bekerja, akar bernafas, cacing membangun lorong, jamur menghubungkan kehidupan, dan perlahan tanah yang keras mulai kembali bernafas. Inilah yang jarang disadari banyak orang. Mungkin solusi terbesar pertanyaan masa depan bukan teknologi yang semakin rumit, tapi kemampuan manusia untuk kembali memahami cara kerja alam. Karena ternyata cara tercepat menggemburkan tanah bukan dengan kekerasan, bukan dengan membajak lebih dalam, bukan dengan menghasilkan lebih banyak, tetapi dengan menghadirkan kembali kehidupan. Jadi mulai sekarang, sebelum mengangkat cangkul, coba lihat tanahmu lebih dekat. Mungkin tanah itu tidak butuh dipaksa, mungkin ia hanya menunggu untuk dihidupkan kembali. Dan ketika tanah hidup, bumi akan bekerja untukmu, bukan melawanmu.